Yeah, Bismillah. Uh, I'd like to continue today's explanation, today's class, and I'm going to give you simpler example of analyzing structure in Saussurian. So let me use bahasa Indonesia and English simultaneously. Uh, kita berangkat dari sintakmatik dulu ya. Kalau dari sisi sintakmatik, menurut saya itu adalah hubungan melihat hubungan yang terlihat. Jadi benda-benda yang terlihat, di mana posisinya, itu sintakmatik. Jadi contohnya adalah kalau tadi saya mencontohkan desain ruangan itu menandakan sebuah makna. Contohnya adalah desain teacher centered learning itu berbeda dengan desain ruangan student centered learning. Itu kita melihatnya dari posisi kelasnya, posisi kursi dosen dan kursi mahasiswa atau kursi siswanya. Itu dari sisi itu ya. Kalau dari sisi linguistik, karena Saussure adalah bapak linguistik, maka saya bisa beri contoh yaitu dari susunan kata. Contoh ya, kata female itu terdiri dari sebuah sistem F, kemudian followed by I, terus followed by A, followed by L, dan I. Ini adalah kata female. Susunannya seperti ini. Berbeda dengan kata girl. Berbeda dengan kata woman. Iya kan? Woman. Woman berbeda dari kata man. Iya kan begitu. Misalnya untuk lawan katanya ya. Susunannya kan beda. Ini adalah dari sisi posisi. Seperti ini. Nah, jadi masing-masing itu mengandung makna. Kalau di dalam semantik atau the study of meaning, masing-masing membawa carry semantic feature dari masing-masing. Contohnya, kata female itu berbeda dari kata girl, berbeda dari kata woman, berbeda dari kata lady. Nah, kalau female itu umumnya lebih ke baik itu young maupun old itu sama-sama female secara biologis ya, secara biologis, biologically. Ya, sorry. Kata girl itu dia membawa makna pasti yang bukan old, ya kan? Seperti itu. Dan dia adalah female, jelasnya kalau girl. Semantic feature-nya ya. Kalau woman, umumnya adalah old atau mature lah ya. Terus dia pasti female. Kalau lady, bisa jadi young, bisa jadi old, pastinya dia adalah female, dan pastinya mengandung arti respect, respected. Seperti itu. Nah, masing-masing inilah yang dimaksud sebagai signifier.
ya kan? Dan yang old dialogy dan sebagainya itu adalah dia adalah signified-nya. Nah, masing-masing itu memiliki perbedaan dan kita bisa melihat dari posisi hurufnya dan susunan hurufnya bahwa mereka mengarah pada eh, kata yang berbeda-beda. Saya harap penjelasan saya bisa dipahami ya karena apa namanya hmm, kalau di video begini agak agak kagok saya ya. Uh, I'm awkward in front of the camera. I'm not used to be in front of the camera. Nah, inilah yang disebut sebagai sintakmatik dari sisi posisi atau susunan eh, sign yang terlihat. Oke, dari sisi paradigmatiknya, misalnya contohnya adalah saya hapus ya, sebuah kalimat itu misalnya the lady, apa namanya itu, the lady wears atau the first lady ya, the first lady of Singapura misalnya gitu. Ketika ada sebuah susunan kalimat, sorry, susunan frasa yang seperti ini, maka si pembaca berita itu, si pembuat berita itu tahu bahwa untuk menghormati istri dari Perdana Menteri Singapura misalnya, atau Perdana Menteri kalau misalnya presiden, presiden istri presiden gitu ya, itu maka menggunakan eh, lady, bukan the first woman gitu. Jadi selectionnya itu adalah gini, bukan the first woman karena ada kandungan menghormati. Jadi pilihan memilih kata woman tidak tepat. Jadi kata yang tepat adalah the first lady gitu. Jadi tahu bedanya ya. Nah, kalau sintakmatik itu lebih ke susunannya, susunan apa yang terlihat. Kalau paradigmatik itu pada pilihan, kenapa tidak ini, kenapa tidak ini, gitu. Itu dari saya. Makanya perkataan dari Halliday, yaitu ahli Systemic Functional Linguistic, akan kita bahas nanti ya di Social Semiotics. Halliday ini, eh, dia mengatakan bahwa I may say that the implementation of syntagmatic and paradigmatic axis, porosintagmatic dan paradigmatic in linguistics is the concept saying that these are together with others, bahwasanya ini adalah basic konsep dasar dalam studi bahasa. Struktur sintagmatik eh, adalah apa yang what goes together with that. Barengannya itu siapa aja. Kalau paradigmatik itu adalah kalau diganti ini bagaimana? Kenapa kok menggunakan yang ini? Itu adalah eh, paradigmatik. Yaitu tadi contohnya kata apa namanya?
Misalnya saya, I give him a book. Mengapa? Ini dari sisi sintakmatik ya. I give him a book gitu. Kalau I give, eh, kalau susunannya he gives a book to me, berarti susunan ini mengandung arti yang berbeda. Tapi kalau paradigmatik itu, mengapa dia, mengapa saya yang memberikan dia buku? Mengapa bukan di bukan di mereka yang memberikan buku? Mengapa buku yang diberikan bukan kue? Itu adalah paradigmatik. Seperti itu.